Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami muliakan guru-guru kami, para masyayikh, tim perumus dan seluruh peserta Musilaturrahmi Ulama Aceh tahun 2021. Izinkan kami membacakan rekomendasi Silaturrahmi Ulama seluruh Aceh tahun 2021 dengan tema Peran Ulama dalam Perbaikan Politik di Aceh, Banda Aceh 10 sampai 11 November tahun 2021. Mukaddimah. Kehidupan demokrasi yang menerapkan sistem pemilihan langsung memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk memiliki hak pilih tanpa memandang tingkat pendidikan dan status sosial. Semua warga negara yang memiliki kelayakan secara hukum memiliki hak yang sama dalam menentukan kepemimpinan tingkat nasional dan lokal, termasuk memilih wakil rakyat di DPR. Arus demokrasi juga melanda umat Islam di berbagai tempat di belahan dunia, termasuk di Aceh. Umat Islam dihadapkan antara model pemilihan demokrasi yang serba bebas dengan nilai-nilai religius yang diyakini sebagai sumber utama dalam penentuan seluruh perkara kehidupan umat Islam. Umat Islam memiliki kewajiban untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik dan pemerintahan. Sementara di alam politik praktis yang sekuler dan liberal, nilai-nilai agama dibatasi untuk mengatur masalah politik, apalagi untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Prinsip politik yang memisahkan agama dan politik menyebabkan politik berjalan tanpa fungsi agama di dalamnya. Agama atau tokoh-tokoh agama memang didekati oleh partai-partai politik atau tokoh-tokoh politik, tetapi itu tidak lebih dari upaya membangun citra publik, bukan dalam rangka menyerap dan menjalankan aspirasi ulama dalam menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam bidang politik. Akibatnya, praktik politik dalam demokrasi berjalan tanpa adanya rambu-rambu agama. Tidak asing bagi masyarakat mendengar adanya pengambilan fee dalam pokir dan pelaksanaan proyek pemerintahan, jual beli suara dalam pemilu atau money politik, penyuapan dalam penempatan jabatan, kebijakan yang tidak sejalan dengan syariat, korupsi dan penyelewengan amanah, dan lain sebagainya, termasuk sistem pendidikan yang tidak memenuhi kebutuhan fardhu ain bagi anak didik. Dalam pandangan agama, hal itu merupakan hal yang tidak terpuji, bahkan termasuk dalam hal yang mungkar. Aceh yang memiliki keistimewaan dan kekhususan dalam bidang agama, politik dan pemerintahan, pendidikan dan adat budaya juga mengalami persoalan tersendiri akibat dari kebijakan politik yang keliru. Peran MPU yang dijamin oleh undang-undang sebagai salah satu sumber pemberian pertimbangan, fatwa dan nasihat dalam berbagai kebijakan pemerintahan sering diabaikan oleh eksekutif dan legislatif. Syariat Islam yang memiliki gaung secara nasional, tetapi perbaikan dalam bidang politik yang sesuai dengan semangat amar ma'ruf nahi mungkar masih terbatas sekali. Partai-partai politik baik lokal maupun nasional di Aceh sebagai infrastruktur politik memainkan peran utama dalam bidang politik di Aceh. Mereka mewarnai kehidupan politik hitam atau putih. Parpol memiliki hak untuk mencalonkan kepala daerah dan calon anggota legislatif, di mana dua elemen pemerintahan tersebut merupakan elemen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. Masyarakat hanya bisa memilih kepala daerah dan calon anggota legislatif yang sudah dicalonkan oleh parpol, baik punya kelayakan atau tidak punya kelayakan. Sementara pertimbangan ulama tidak menjadi pijakan formal dalam partai politik dalam penentuan calon kepala daerah dan wakil rakyat. Akibatnya para calon pemimpin dan politisi yang dicalonkan tidak membawa misi untuk menjalankan perbaikan dalam bidang politik sesuai dengan pedoman agama. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Silaturrahmi para ulama Aceh tahun 2021 menyampaikan usulan tawaran kepada semua pihak pemangku kepentingan, stakeholders, yang bertanggung jawab dalam bidang politik dan pemerintahan, seperti para ulama, eksekutif, legislatif,
cendekiawan, masyarakat sipil, dan lapisan masyarakat lainnya untuk terus bertekad dan berusaha untuk mendorong perbaikan dalam bidang politik sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar di Aceh. Para ulama menyerukan semua pihak di Aceh supaya memfungsikan agama dalam memperbaiki kehidupan politik sehingga kehidupan politik berjalan sesuai dengan kehendak agama. Oleh sebab itu, silaturahmi ulama ini menghasilkan sikap sebagai berikut. 1. Dalam Islam, politik merupakan sesuatu yang dianjurkan dan berkaitan dengan kehidupan publik yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih baik menurut standar dan ukuran agama. Kedua, kehidupan politik merupakan salah satu bidang strategis dan penting dalam kehidupan umat Islam karena berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembentukan peraturan dan hukum yang mengikat masyarakat, penentuan arah kebijakan umum dan anggaran, arah pendidikan dan kehidupan publik, sehingga melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar wajib hukumnya dalam kehidupan politik di Aceh. Ketiga, kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif di Aceh menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sangat besar dan berpengaruh, sehingga sangat penting 3 cabang kekuasaan tersebut diisi oleh para pemimpin, pejabat dan politisi yang memiliki pendidikan agama, berintegritas dan berkomitmen terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan syariat Islam. Keempat, ulama perlu melakukan pendidikan politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dengan menggunakan media dakwah yang ada, baik di hidayah, majelis ta'lim dan membangun madrasah politik untuk mengajarkan siasah syariah. Kelima, ulama perlu terlibat aktif untuk menyatukan seluruh masyarakat supaya membimbing umat bahwa agama harus difungsikan dalam seluruh bidang kehidupan termasuk dalam bidang politik. Ulama perlu terus menjaga dan mengawal supaya seluruh kinerja eksekutif, legislatif dan yudikatif di Aceh tetap terjaga kinerjanya dalam bingkai syariat Islam. Ketujuh, para ulama sangat sadar bahwa membangun Aceh tidak dapat dilakukan oleh satu kelompok, tetapi harus melibatkan semua kelompok dan komponen, baik di tingkat lokal maupun nasional. Kedelapan, para ulama sangat menghargai keberadaan partai-partai politik yang sudah ada dan juga sangat menghargai serta mendukung pandangan-pandangan yang ingin membentuk partai politik baru sejauh hal itu bertujuan untuk menegakkan politik amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kesembilan, para ulama sangat mendukung keberlanjutan perdamaian Aceh yang sudah dicapai lewat MOU Helsinki sebagai modal bagi pembangunan dan kesejahteraan Aceh. Kesepuluh, upaya-upaya untuk melakukan amandemen atau revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh UUPA yang sedang bergulir diharapkan tidak mendegradasikan kewenangan-kewenangan Aceh yang bersifat khusus dan istimewa. 11. Tawaran-tawaran ulama kepada partai politik yang sudah ada di Aceh berkaitan dengan perbaikan dalam bidang politik dan pemerintahan sebagai berikut. A. Mendorong perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik di Aceh supaya secara jelas memberikan komitmen terhadap pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar dalam bidang politik dan pemerintahan. B. Menghimbau partai-partai politik supaya meminta pendapat dan pertimbangan MPU dalam pengambilan kebijakan di dalam partai politik maupun sikap partai terhadap persoalan publik termasuk berkaitan dengan pencalonan kepala daerah dan calon anggota legislatif. C. Mengkaji peluang pembentukan bersama lintas partai politik sebuah Dewan Syariah Siasah DSS atau nama lain untuk menjadi tempat rujukan bagi seluruh partai politik yang berkeinginan supaya kebijakan partai politik sejalan dengan syariat Islam. D. Mendorong seluruh partai politik supaya membuat fakta integritas dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dalam bidang politik dan pemerintahan. E. Mendorong lahirnya regulasi yang mengatur penyelenggaraan kehidupan politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam supaya seluruh partai politik di Aceh terikat dan terlibat dalam implementasi syariat Islam. F. Para ulama yang sudah terlibat dalam partai politik yang sudah ada
diharapkan mendorong dan menawarkan supaya partai politiknya memiliki komitmen untuk menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kebijakan partainya masing-masing. Sementara bagi para ulama yang tidak berafiliasi dalam partai politik secara langsung, diharapkan mencari berbagai alternatif supaya para ulama tersebut dapat memberikan warna dan pengaruh terhadap perbaikan kehidupan politik sesuai dengan posisi dan kapasitasnya masing-masing. Demikian rekomendasi hasil silaturahmi ulama. Tim perumus. Pertama, ayah di Cetrung, Tunku Haji Muhammad Amin Daud. Yang kedua, ayah di Jinib, Tunku Haji Muhammad Yusuf Awahab. Ketiga, Tunku Haji Faisal Ali, Abu di Sibreh. Walid Sirajuddin Hanafi, Walid Nura Tengku Haji Rashidin Ahmad, Abi Bukhari Husni Aceh Tenggara, Dr. Tengku Muntasir Abdul Qadir, Ayah Mun Bateli, Tunku Dr. Sapriyadi MA, Abi Hidayat Muhibuddin Wali, Tunku Dr. Iskandar Dulkarnain, Ustadz Masrul Aidi LCMA, Tunku Umar Rafsanjani LCMA, Tunku Emrizwan Haji Ali MA, Tunku Dr. Zulkhairi MA, Tunku Usman Yakub Bener Meriah, dan Tunku Harmen Nurikmar. Demikian hasil rekomendasi yang dapat kami bacakan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutupan sebelum hasil rumusan bunuh wogno, kamu di sini mutamah masukan-masukan dan saran-saran. Cuma lu yang atas, tapi yang lu sampaikan kepada tim perumus yang ada di sini bunuh, saran yang mengikat supaya SU-nya bergejik kesuar. Silaturahmi ulama Aceh dan benar membentuk sebuah wadah untuk saran yang kami sampaikan berkelah. Mungkin tip-tip tun akan kita jalankan yang lainnya dan nyo mungkin dipulang ataupun dilake bak panitia ini, bak inisiator yang di Kota Banda Aceh, bila kepegak nanti ya sebuah wadah tua yaitu silaturahmi ulama Aceh, sebuah forum silaturahmi ulama Aceh. Jadi mungkin di Aceh kepegak nanti boh koordinator Baresla, Barat Selatan, Utara, yang terserah nanti. Jadi untuk benar koordinator titik daerah begitu pula sampaikan tentang amar ma'ruf nahi mungkar dalam bidang politik kepada daerah tersebut. Jadi nyo dalam rencana kita adalah RTL, baru yaitu rapat rencana tindak lanjut. Jadi yang antara mungkin tidak pegat terserahkan kepada Abi Umar dan yang di Banda Aceh. Maka untuk terakhir adanya silaturahmi ulama tanggal 10 dan 11 November 2021 resmi ditutup.